Sebuah pertanyaan. Dalam 1 Raja-Raja 15 ayat yang ke-33, kita memahami bahwa dalam tahun ketiga zaman Asa, Raja Yehuda, Baasa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirsa. Ia memerintah 24 tahun lamanya, hampir pada tahun ke-26 pemerintahan Asa. Tetapi dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayatnya yang pertama, pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, Baasa Raja Israel maju melawan Yehuda dan merebutnya. Bagaimana dia naik jika dia sudah mati? Atau bagaimana cerita sebenarnya? Apakah dia naik ketika dia mati? Bagaimanakah ceritanya? Sebenarnya ayat yang disebutkan dalam 2 Tawarikh pasal 16 ketika berbicara tentang 36 tahun, ini adalah 36 tahun dari pembagian kerajaan utara dan selatan. Jadi saya dapat mengatakan bahwa 36 tahun adalah sejak berdirinya kerajaan tempat Asa berada. Tepat. Dr. Esam, kita akan membaca ayat ke-18. Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan rumah raja dan menyerahkannya kepada pegawainya. Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad bin Tabrimon bin Hezion, Raja Aram yang diam di Damsyik. Mengapakah dia melakukan hal ini? Mengapa dia mengirimkan emas itu? Dia melakukannya karena dia merasa terancam. Dia ingin melindungi dirinya sendiri dan rakyatnya. Diancam oleh siapa? Oleh Raja Israel. Dikatakan sebelumnya, Baasa Raja Israel maju berperang melawan Yehuda. Dan ia memperkuat Rama dengan masuk mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Kepada Raja Asa, dia ingin merebut kerajaan Yehuda. Ia menjadi miskin dan lemah. Padahal hatinya utuh dan benar di hadapan Tuhan. Dia mulai meminta bantuan dari mereka yang bekerja sama dengan Baasa. Siapa yang bekerja sama dengan Baasa? Dia tahu bahwa ada perjanjian antara Ben-Hadad. Dia melanggar perjanjian Dia itu. ingin melanggar perjanjian ini. Jadi sayangnya dia mengirimkan hadiah-hadiah ini kepada Raja Suriah untuk memberitahunya, aku adalah anakmu. Bahkan bahasa yang dia gunakan bukanlah bahasa yang pantas. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini ku kirim emas dan perak kepadamu, marilah. Batalkan perjanjianmu dengan Baasa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Itu berhasil, tetapi kita menganggap ini sebagai kelemahan iman dalam sejarah Asa. Kita tidak lupa bahwa Tuhan yang berbicara tentang keutuhan hati Daud berkata juga, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Tetapi ini tidak menghilangkan keutuhan Daud di hadapan Tuhan. Dan ini tidak menghapus keutuhan Asa. Mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena Tuhan mengingat perbuatan baik yang dilakukannya. Tuhan tidak berfokus pada kesalahan, Tuhan mengutuk dosa. Namun jika seseorang jatuh karena kurangnya iman, tidak masalah dia bisa berdiri kembali. Tuhan melihat dan menilai motifnya. Sempurna. Saudara Amin, ayat 25 berbicara tentang Nadab, anak Yerobeam yang memerintah atas Israel. Saya ingin tahu beberapa informasi tentang dia. Nadab putra Yerobeam mulai memerintah Israel pada tahun kedua pemerintahan Asa. Dia memerintah hanya 2 tahun. Sayangnya dia adalah raja yang jahat seperti ayahnya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Setelah 2 tahun memerintah, ada konspirasi. Baasa bin Ahia dari keluarga Isakar bersekongkol dan membunuhnya. Kematian dari Nadab putra Yerobeam adalah penggenapan dari firman Tuhan yang diucapkan oleh Ahia orang Shilon, dan semua keturunan Yerobeam itu dimusnahkan. Saudara Esam, mulai dari ayat 33 sampai pasal 16 berbicara tentang Baasya, Raja Israel. Mohon komentar Anda tentang dia. Sungguh aneh bahwa manusia tidak belajar pelajaran karena Baasya diutus untuk membinasakan Nadab anak Yerobeam karena dosa-dosa Yerobeam. Dia tidak belajar dari itu. Dan dia tidak belajar. Jadi kita menemukan dia berjalan dalam dosa yang sama dari Yerobeam. Dia akan minum dari cawan yang dia berikan kepada anak-anak Yerobeam. Sayangnya inilah yang terjadi padanya di sini. Dia berjalan di jalan Rehobeam dan dalam dosanya yang membuat Israel berdosa. Dan karena itu Tuhan mengutus Yehu anak Hanani. Tuhan tidak berkompromi dengan kejahatan. Oleh karena itu engkau telah kutinggikan dari debu. Ini hanya disebutkan di sini. Dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Bukan karena dia berdosa, tapi dia membuat orang-orang berdosa, seperti yang dilakukan Yerobeam.
Apa yang terjadi dengan Yerobeam akan terjadi padamu. Dia akan benar-benar menyapu keturunannya. Siapa yang mati daripada Baisa di kota dan akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang ada di udara. Saudara Amin, siapakah yang datang setelah Baasya? Saya membayangkan raja manapun akan mengejarnya. Harus waspada terhadap dosa-dosanya dan juga hukuman Tuhan. Saya ingin tahu siapa yang mengejarnya. Apakah dia berhati-hati? Apakah dia mengikuti jalan Tuhan atau berjalan dalam rantai dosa warisan? Sayangnya manusia tidak belajar dari sejarah. Seseorang seharusnya berada dalam hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Baasya melalui Yehu putra Hanani. Kita mendengar penghakiman yang menimpanya dan digenapi. Namun sayangnya manusia tidak mendengar firman Tuhan atau belajar dari sejarah. Pada tahun ke-26 Raja Asa, Elah bin Baasya memerintah atas Israel. Dia memerintah 2 tahun dan menjalani kehidupan yang jahat. Sayangnya pada saat itu dia terpikat dan akhirnya dikalahkan. Dia dapat dikalahkan karena dia mabuk selama masa periodenya. Pada saat itu dia mabuk di rumah Arza. Akibatnya Zimri, komandan dari setengah keretanya, berkonspirasi melawannya dan akhirnya membunuhnya. Itu adalah hal yang sangat sulit untuk dibunuh saat dia mabuk. Saya dapat mengatakan bahwa orang yang jauh dari Tuhan adalah pemabuk dan tersesat. Dia akan terkejut bahwa kematian telah datang kepadanya dan setelah itu kekekalan yang mengerikan menunggu. Sebenarnya pasal ini penuh dengan banyak revolusi. Zimri membunuh Elah dan dia akhirnya memerintah. Tapi sayangnya dia hanya punya 7 hari untuk memerintah. Dalam 7 hari ini dia melakukan 2 hal. Zimri menghancurkan semua rumah Baasa. Sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya melawan Baasa oleh Nabi Yehu. Juga dalam 7 hari ini kejahatannya terungkap oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baasa dan Elah anaknya yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Maksud saya adalah periode ini adalah 7 hari yang dihabiskan dalam kejahatan. Tapi kemudian dikatakan bahwa Omri melawan Zimri. Omri adalah komandan tentara. Dan ketika persekongkolan itu terjadi, orang-orang berkata bahwa Zimri telah membunuh raja. Rakyat mengangkat Omri sebagai raja karena ia adalah panglima tentara Israel pada waktu itu. Omri memasuki kota tempat Zimri berada, merebutnya dan membukanya. Setelah Zimri memerintah hanya 7 hari, ia menemukan bahwa kota itu diambil darinya. Dia pun bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri. Konspirasi lain terjadi. Setelah Omri mengambil alih kerajaan, ada juga yang lain bernama Tipni. Dia menarik beberapa orang. Sebuah perpecahan terjadi di Israel. Itu adalah periode konspirasi, perang, dan perpecahan yang sangat gelap. Pertempuran internal terjadi. Jadi Tipni dan Omri bergulat bersama. Tetapi orang-orang yang bersama Omri lebih kuat daripada orang-orang yang bersama Tipni. Jadi Omri mengambil kerajaan. Siapakah yang datang setelah itu? Setelah di akhir Omri, pasal 16. Ahab, orang jahat itu datang dan menjadi jahat. Dia meletakkan pemujaan Baal di tengah-tengah umat Tuhan. Hal ini mengatakan bahwa jika kita meninggalkan dosa, maka harus menghasilkan buah yang mengerikan sesudahnya. Ahab adalah buah dari dosa kecil yang ditanamkan sejak awal. Sempurna. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.